Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnina Famsu, NPM 033323111034, mahasiswa semester 1, program studi pendidikan anak usia dini di Universitas Khairun Kota Ternate. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester pada mata kuliah konsep dasar anak usia dini di bawah bimbingan dosen Dr. Rosita Wondal MPD. Pada video ini saya akan membahas teori Glendoman. Glendoman adalah seorang tokoh yang dikenal di dunia karena telah mengkaji fungsi dan perkembangan otak serta kecerdasan anak pada tahun 1938. Glendoman menggunakan metode belajar dengan bermain untuk menstimulasi otak agar berkembang lebih baik dengan media berupa flashcard dengan huruf ditulis warna merah dan huruf kecil menggunakan huruf kecil. Dua karakteristik anak usia dini menurut Glendoman. Satu, memiliki rasa ingin tahu besar. Yang berada dalam jangkauannya. Dua, anak merupakan pribadi yang unik. Meskipun banyak terdapat kesamaan dalam pola umum perkembangan setiap anak, meskipun kembar memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya dalam hal gaya belajar. Anak suka berfantasi dan berimajinasi. Anak usia dini suka membayangkan dan mengembangkan berbagai hal jauh melampaui kondisi nyata. Anak dapat menceritakan berbagai hal yang dengan sangat meyakinkan, seolah-olah dia melihat atau mengalaminya sendiri. Ketiga, definisi anak menurut Glendoman. Anak usia dini adalah anak yang baru lahir, dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Usia dini ini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini ini juga disebut tempat tumbuh kembang anak menurut Glendoman. Antara tumbuh dan kembang anak mempunyai makna tersendiri. Pertumbuhan lebih condong pada perubahan fisik yang semakin besar atau panjang, sedangkan perkembangan adalah suatu proses tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju dan proses terus-menerus, serta proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali.
sosial, bahasa, dan kognitif. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing anak. Yang keempat, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dalam konteks dipengaruhi oleh sosial budaya yang majemuk. Metode gelondongan untuk menumbuhkan kemampuan membaca pengembangan pada anak usia dini. Kemampuan membaca anak adalah sesuatu yang sifatnya penting, sehingga hal ini perlu diteliti. Kemampuan membaca yang lemah tentunya dapat berdampak negatif baik dari sisi prestasi akademik ataupun mental. Kelemahan yang dimiliki anak dalam kaitannya dengan membaca bisa menjadikan anak tidak memiliki rasa percaya diri dan berkecil hati, serta menurunkan motivasi belajarnya. Metode gelondongan bisa dipergunakan untuk mengembangkan meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini, yakni anak dapat menghubungkan gambar dengan foto, kata, menghafalkan kata secara jelas, serta dapat mengucapkan bunyi huruf secara benar, sehingga adanya pengaruh cukup signifikan dari metode gelondongan terhadap peningkatan kemampuan membaca pada anak usia dini. Sekian video dari saya tentang teori gelondongan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.